Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ditiup angin kencang, atap bangunan sekolah dasar di Lombok Tengah rusak parah. Dua pemuda di Mataram nekat curi bawang putih demi modal judi daring. Isi libur Waisak, ratusan warga di Lombok Timur ramai mengunjungi wahana kolam mata air alami. Tiga pria berinisial RT, 45 tahun, dan TA 19 tahun dan AH 21 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan dua tersangka, yakni RT dan TA di pinggir jalan di Kecamatan Narmada saat mengantarkan narkoba ke konsumennya. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian meringkus AH yang merupakan pemilik narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 330 gram lebih sabu-sabu dan uang tunai 1,4 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatannya. Selain memasok di lingkungannya, para tersangka juga diduga merupakan jaringan pengedar antar daerah. Yang pertama, kita lakukan penangkapan di wilayah Dusun Muhajirin Utara di Desa Narmada. Setelah kita lakukan penangkapan itulah yang bersangkutan mengaku hanya disuruh oleh saudara AH untuk mengantarkan sabu-sabu. Baru kita kembangkan ke TKP kedua, yaitu rumah saudara AH yang ada di Desa Gerima Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tersangka mengaku hanya bertugas mengantar sabu-sabu milik rekannya dengan upah narkoba 2 gram dan uang 5 juta rupiah. Kamu sudah berapa kali dititipin sama lo? 2 kali. 2 kali ini. Yang pertama kapan? Pas puasa kalau nggak salah. Puasa. Berapa yang pertama dititipin? Cuma 1 bungkus. 1 bungkus. Beratnya berapa? Kisaran sama dan Sekitar 300 gram. enggak kurang. Berapa? 20 biji sini itu kalau nggak salah. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial JA 25 tahun dan GR 31 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sadubaya karena diduga mencuri belasan karung bawang putih di Pasar Mandalika. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sadubaya atas laporan korban yang kehilangan bawang dengan membawa hasil rekaman kamera pengawas. Berbekal rekaman tersebut, polisi menangkap kedua tersangka dan menyita 2 karung bawang putih sebagai barang bukti kejahatan. Pencurian dilakukan tersangka dengan menggunakan penutup wajah dan menjebol terali jendela untuk membawa kabur bawang putih curiannya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh hasil curian dijual seharga 4,1 juta rupiah dan hasilnya dibagi rata oleh para tersangka. Nah, baik. Aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut melakukan aksinya di dalam toko dengan mengambil 11 karung, kemudian karung tersebut dibawa melalui pintu belakang. Dibawa keluar toko melalui trali yang telah dirusak sebelumnya. Jadi dia ngerusak trali jendela. Kemudian diangkut, setelah semua karung yang berisikan karung bawang putih dikumpulkan, digerobak, dikeluarkan, kemudian dibagi 2 merata ke tersangka, kedua-duanya. Dijual seharga 4.125.000. Tersangka mengaku nekat mencuri untuk modal berjudi daring atau online. Hasil penjualan barang curiannya kamu gunakan untuk apa? Pakai main slot. Pakai apa? Main slot. Main judi online? Iya. Menang apa kalah? Kalah. Habis uangnya semua? Habis.
Masuk 2 kali. Sudah masuk 2 kali? Ya, ke LP. Sudah masuk ke lapas 2 kali? Ya. Ini yang ketiga berarti? Ya. Ini yang ketiga ya? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Environmental Agency. Kami undang dari perwakilan. Thank you. Of NTB, Puluhan delegasi, duta besar, dan diplomat menggelar acara tanam pohon di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada Minggu akhir pekan lalu. Delegasi dari 28 negara sahabat berkunjung ke kawasan Mandalika untuk menyaksikan salah satu ikon wisata dunia dan juga mendukung pariwisata hijau berkelanjutan. Selain menggali potensi khasanah budaya daerah, kehadiran para delegasi juga untuk melihat potensi wisata yang ada di NTB, untuk bahan mewujudkan konektivitas wisata antar negara. Kehadiran delegasi diharapkan dapat meningkatkan investasi dan promosi pariwisata yang akan direkomendasikan oleh para duta besar langsung di negaranya. Juga perwakilan dari 27 negara hadir di sini di dalam rangka kegiatan yang namanya Indonesia Gastro Diplomatic Series. Ini bukan kegiatan yang pertama, tapi ini kegiatan yang sudah kelima kalinya kita adakan dengan membawa para duta besar perwakilan asing yang ada di Indonesia, di Jakarta, untuk melihat lebih jauh perkembangan di daerah. Dan kita bagaimana berpikir ke depan bahwa sirkuit ini memberikan dampak untuk Nusa Tenggara Barat, untuk industri pariwisata Nusa Tenggara Barat. Yang penting bukan hanya acaranya, tapi bagaimana penghijauannya berjalan dengan baik untuk masa depan. Kita berharap kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat ini akan memberi kedamaian, kebersamaan, dan mereka akan terus mengingat apa yang kehangatan yang mereka rasakan selama berada di Nusa Tenggara. Selain bertujuan mempromosikan pariwisata daerah, kehadiran para delegasi juga diharapkan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.